Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid Enjen, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022. NIM 10154220055. LPTK Universitas Hairun Ternate. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja atau UKIN di SMP Negeri Unggulan 5 Kabupaten Pulau Morotai pada kelas 8 semester 2 dengan materi tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan dulu. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, Bapak senang sekali pada hari ini bisa berjumpa kembali dengan kalian semua pada hari ini. Bapak sangat senang dan sangat bahagia sekali karena bisa dipertemukan kembali dengan kalian semua pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang PPKN ya. Tetapi sebelum mulai belajar, sudah seperti biasa kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Untuk itu, kita kelas silakan pimpin teman-teman untuk berdoa guna memulai pembelajaran kita hari ini. Silakan Bapak Mas. Terima kasih Bapak Mas. Itulah doa yang disampaikan oleh Bapak Mas dan kalian semua. Mudah-mudahan materi kita atau pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang kita inginkan bersama. Mudah-mudahan lancar ya pembelajaran kita hari ini. Ya baik, sebelum memulai pembelajaran ini, Bapak mau cek absen dulu. Untuk kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir untuk kelas? Ya, jadi 3 orang yang tidak hadir ya? 3 orang yang tidak hadir. Ada pemberitahuan? Jadi 3 orang yang tidak hadir ini tanpa keterangan. Atau ada yang sakit? Coba cek dulu untuk kelas. Ada yang sakit? Tidak. Jadi nanti yang tidak hadir ini kebetulan sebentar kalau balik dari sini kasih kabar ke mereka ya, yang tidak sekolah ini supaya bisa hadir pada pertemuan berikut. Atau paling tidak kalian bisa sampaikan materi apa yang kalian dapat hari ini ke mereka ya. Ya. Oke. Baik, sebelum lanjut ke materi kita yang baru ini, Bapak mau tanya dulu materi minggu lalu. Materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang apa? Makna? Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalau gitu kamu tanya dulu. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu tahu ya? Pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdiri dari berapa alinea? 4 alinea. Pintar sekali kalian. Semangat dulu. Ternyata kalian masih ingat materi minggu lalu ya? Kalian luar biasa, hebat-hebat. Baron, masih ingat kan? Nah, ingat. Oke, kalau begitu kita akan lanjut dengan materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini tidak jauh beda dengan materi minggu kemarin tentang Undang-Undang Dasar juga. Tentang Undang-Undang Dasar juga ya. Yang kemarin kita bahas tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada minggu ini kita akan bahas, atau pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sebelum memulai pembelajaran ini, ada tujuan-tujuan yang perlu dicapai dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi ada tujuannya. Jadi belajar hari ini memiliki tujuan. Percuma saja kalau kita belajar tak ada tujuan. Cuma ya?
Makanya tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran kita hari ini adalah kurang lebih ada 4. Nah, ini dia tujuan seperti yang ada di layar itu. Tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Coba mulai dari sana, Karnol. Tujuan yang pertama apa? Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu. Apa? Pertama, Menghargai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. nah itu yang pertama. Tujuan kita yang pertama itu. Jadi ketika belajar materi ini, kalian harus mampu yang pertama adalah menghargai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Itu harus. Terus yang kedua apa? Jadi Menjelaskan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. iya, jadi yang kedua itu adalah menjelaskan. Jadi setelah belajar ini kalian mampu menjelaskan. Ya, mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi daripada Undang-Undang Dasar itu. Terus yang ketiga apa? Tujuan yang ketiga kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Jadi kalian juga mampu menganalisis. Analisis ya, berpikir menganalisis tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Dan tujuan yang terakhir apa? Baron? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang terakhir apa? Menyusun laporan dan menyisipkan hasil jelaskan kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia dalam sistem Menyusun laporan ya? nasional. Iya. Menyusun laporan kan? Itu berarti kalian berdiskusi kemudian menyusun laporan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi nantinya kita belajar itu dalam bentuk kelompok. Dan di sini Bapak sudah pegang yang namanya lembaran kerja siswa atau LKPD, lembaran kerja peserta didik. Dan di sebentar itu kalian Pak bagi per kelompok ya, ada 3 kelompok, kurang lebih 3 kelompok Pak bagi. Terus Pak serahkan ini LKPD atau LKS ini. Di sini sudah ada ringkasan materinya. Terus ada juga soal latihannya. Jadi nanti kalian baca dari referensinya ada di sini. Terus ada kolom untuk kalian kerja tugas di situ. Seperti tujuan yang keempat itu, menyusun laporan. Kalian membuat laporan hasil yang kalian dapat dari LKS ini. Artinya ada referensi yang ada di sini maupun buku yang ada di situ. Oke? Ya. Kalau gitu bagi kelompok ya. Jadi ini kelompok 1 apa tempat orang? Yang siapa? Fitri di sana. Gabung. Nanti berdiri dari sini 1, 2, 3, 4. Untuk mana ini apa? Dapat semua. 3 saja. 3 saja kan? 3. Jadi 3 orang saja. Oke, tidak salah. Oke, kalau gitu duduk berkelompok. Duduk berkelompok. Dan bagi. Duduk berkelompok. Duduk berkelompok. Oke, sudah kemudian semua kan? Jadi dulu berkelompok gitu ya. Sudah? LKPD-nya sudah ada di situ kan? Ya. Siapkan pena, buku. Siapkan. Nanti kalian tulis. Buku saja. Masing-masing tulis saja. Atau ketua kelompoknya siapa? Baron? Ya, Baron. Tapi diskusinya bersama ya? Diskusi bersama. Oke, di LKS itu ada dua tugas yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama itu kalian diberikan tugas untuk mengamati gambar. Mengamati gambar ya?
mengamati gambar. Nah, ini dia gambarnya. Kalian amati gambar yang ada itu. Kalian amati gambar ini. Di situ LKS juga ada. Ada juga di LKS itu, ada juga di layar. Kalian amati gambar itu, terus di kolom yang di LKS itu kalian tulis apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan. Artinya kalian lihat di situ apa yang pertanyaan-pertanyaan yang timbul di pikiran kalian ketika melihat gambar itu. Itu kalian tulis di situ. Sebanyak mungkin. Oke, jelas? Jelas ya? Iya. Artinya tulis pertanyaan. Setelah amati gambar yang ada di situ, terus yang ada di layar ini gambar sama sih. Gambar itu adalah gambar tentang suasana sidang para wakil rakyat yang menjadi anggota MPR dan DPR itu. Nah, di situ kalian lihat apa saja yang ada dalam gambar itu kalian tuangkan dalam bentuk pertanyaan. Ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu sebentar nanti kalian kumpul ke Pak. Kumpul ya? Nanti kita bahas pertanyaan itu. Oke? Silakan, amati gambar dan susun pertanyaan. Silakan. Coba kelompok satu. Di sini gambarnya lihat, terus di kolom yang ini. Ini kalian tulis pertanyaan saja. Ini ya. Tulis pertanyaan ya. Terus, tulis pertanyaan. Amati gambar baik supaya pertanyaan jangan meleset dari apa yang kalian lihat. Oke, amati gambar ini, ya amati gambar ya. Terus kalian tulis pertanyaan-pertanyaannya. Oke? Nah, kalian tulis. Tulis ya. Pertanyaan sebanyak mungkin. Lihat temukan pertanyaan apa saya tulis di situ tertuliskan. Lihat sebentar itu dikumpul ke Pak kasih nilai itu. Diskusi itu harus jangan cuma satu orang yang aktif. Semua harus sumbang si pikiran ya. Sumbangkan pikiran. Jadi waktu cuma 15 menit ya kalian. Kalau terlalu lama 15 menit, 10 menit saja. Oke, amati gambar, lihat secara seksama. Terus apa yang terjadi di gambar itu kalian tulis. Bisa berdua. Ini luar biasa. Nomor satu mana? Sudah seberapa pertanyaan yang tulis? Ini baru satu. Luar biasa ini. Oke, sudah kelompok 3 sudah? Sudah. Sudah, Pak. Oke, sudah. Semua sudah bisa temukan pertanyaan-pertanyaannya? Sudah belum? Oke, sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kelompok 1 ada berapa pertanyaan yang kalian dapati? Kelompok 1? Ada berapa? Ada 6 pertanyaan. Kelompok 2 ada berapa pertanyaan? 6 juga. Kelompok 3 ada berapa pertanyaan? Jadi ada berapa? 6 pertanyaan semua ya? Yang luar biasa, kalian hebat. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu sebentar nanti dikumpul ke Bapak, nanti kita bahas. Oke?
yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya. Tentang apa di situ pembahasan yang berikut? Tentang apa? Ya, yang berikut itu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini nanti kalian diskusikan itu. Ada materinya di LKS ini dan juga ada di buku-buku. Oke. Jadi kalian cari referensinya, terus kalian tulis di situ. Di kolom itu di LKS, tulis tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar itu. Bisa? Paham? Atau masih bingung? Ada yang belum mengerti? Sudah paham? Oke, kalau gitu kalian cari di situ referensi yang ada di situ, terus tulis ya. Kalian cari referensi di situ, tulis tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Kedudukannya apa saja, fungsinya apa saja kalian cantumkan di situ di LKS. Bisa? Oke, kalau itu silakan kerjakan. Baca dan cari ya. Oke, mulai. Waktunya cuma 15 menit. Cari dan tulis. Tulis. Kalau sudah dapat tulis. Oke, silakan. Di sini boleh, tulis di situ boleh. Yang penting sebentar bisa diskusi. Oke, bisa? Cari tulis di situ tulis. Tulis. Oke. Nanti tulis ya. Kedudukan dan fungsi itu. Ini fungsi berapa? Fungsi berapa? Mana fungsinya? Cari di sini kedudukan dan fungsi. Nah ini fungsi. Ya kan? Fungsi. Tulis. Tulis ya. Fungsi. Ya, kemudian ada tiga ini. Ini bentuk tiga ini. Oke, nah tulis. Dan sebenarnya sudah diskusi kan? Ya, nanti ditulis. Ini nih fungsi Undang-Undang Dasar Negara. Iya tulis. Tulis buat sini. Ini satu. Tulis ada tiga tau? Ngatur. Sudah ada tiga kan? Sudah? Masih bingung nomor 3? Jelas? Jelas. Oke, sudah selesai semua? Selesai belum? Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, boleh kita diskusi. Boleh diskusi ya? Kelompok 1 siap, sudah selesai. Nomor 2? Nomor 2? Nomor 3? Sudah? Oke. Kalau sudah selesai, kita siap diskusi ya? Siap diskusi hari ini kan? Oke. Baik. Kita mulai diskusi. Mulai dari kelompok 1. Satu dulu ya? Kelompok 1 ya? Jadi nanti kelompok 1 sampaikan itu hasil yang kalian peroleh itu. Jadi tinggal kita kelompoknya siapa kelompok 1? Jadi kelompok 1 kalian ketua kelompoknya yang bacakan sampaikan ya. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami kelompok 1, yaitu bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar ada berapa poin gitu atau fungsinya apa itu kalian sampaikan ya. Nanti ada tanggapan dari kelompok lain. Boleh? Tanggapan dari kelompok lain juga ya. Baik, kelompok
61 mulai, silakan. Silakan nomor 1. Nomor 1 mulai, silakan. Berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi dalam kedudukan sebagai sumber hukum yang tertinggi setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandasan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Fungsi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alat kontrol pengatur pendapat penentu. Nah, itu tadi penyampaian dari kelompok 1. Nah, sekarang kelompok yang lain mungkin ada tanggapan dari kelompok 2, kelompok 3 terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Kelompok 2 mungkin ada kelompok 2? Oh, ada ya kelompok 2. Silakan kelompok 2 menanggapi atau bertanya. Apakah yang terjadi apabila di Indonesia tidak ada UUD? Nah, itu pertanyaannya. Apabila di Indonesia tidak ada undang-undang dasar itu apa jadinya? Silakan kelompok 1. Ketidakadilan seperti penguasa yang bertindak semena kepada rakyatnya dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia di mana-mana. Nah, oke, itu jawaban. Gimana kelompok 2? Jawaban dari kelompok 1 bisa diterima? Oke, jadi jawaban kelompok 1 itu begitu. Kalau tidak ada undang-undang dasar 1945 maka negara kita ini akan kasus terjadi ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia di mana-mana. Bisa ya mengerti? Oke, sekarang giliran kelompok 2 untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Kesimpulan dari diskusi dan dengan teman-teman, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang mendapati kedudukan tertinggi dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD Negara Republik Indonesia. Sudah kelompok 2 presentasinya? Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok hasil kelompok 2 ya. Di kelompok 3 atau kelompok 1 mungkin ada pertanyaan kepada kelompok 2? Ada, silakan kelompok 1 mau balas ini. Silakan kelompok 1 bertanya. Seberapa penting UUD 1945 bagi bangsa Indonesia? Nah, itu kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 1 itu seberapa penting? Sangat penting karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai peraturan tertinggi menjadi sumber dari aturan-aturan di bawahnya. Itu jawaban dari kelompok 2. Gimana kelompok 1? Bisa paham? Bisa diterima jawabannya? Bisa? Oke, kelompok 3. Silakan, giliran kelompok 3, presentasi. Baru. Silakan, presentasi kelompok 3. Kelompok 3 mana hasil kalian? Nah, itu hasil kalian. Sampaikan. Sebagai hukum dasar UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 kedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi
Terus fungsinya alat kontrol mengatur bentuk. oke itu. Ada kelompok lain yang bisa menanggapi atau bertanya? Kelompok lain? Kelompok 2 coba ada pertanyaan kan untuk kelompok 3? Ada. Silakan kelompok. Apa bedanya antara undang-undang dasar dengan undang-undang? Nah, apa bedanya undang-undang dasar dengan undang-undang? Silakan Baron. Kelompok 3. Apa bedanya undang-undang dasar dengan undang-undang? Apa bedanya undang-undang dasar dengan undang-undang? Paus dulu. Oke, mulai ya. Silakan kelompok 3 bisa jawab jawaban dari kelompok pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Apa bedanya undang-undang dasar dengan undang-undang? Silakan kelompok. Bedanya adalah undang-undang dasar UUD itu merupakan undang-undang dasar, sedangkan undang-undang dasar merupakan barang dari UUD. Nah, jadi itu jawabannya. Undang-undang dasar itu adalah hukum dasar, sedangkan undang-undang itu adalah penjabaran dari undang-undang dasar. Oke, bisa diterima kelompok 2? Kasih semangat dulu untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Memang kalian luar biasa ini. Diskusinya menarik. Sangat luar biasa diskusinya. Oke. Selanjutnya kalian tulis kesimpulan ya. Tulis ringkasan daripada diskusi atau materi kita hari ini. Tulis dalam bentuk ringkasan. Ayo, tulis dalam bentuk ringkasan ini. Nanti sebentar dikumpulkan bersama dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang di bagian tugas pertama. Jadi kalian tulis ringkasan terus kumpul. Oke? Jadi diskusi maksudnya tadi kalian sudah melaksanakan diskusinya. Ada yang bertanya, ada yang memberikan jawaban, ada yang memberikan penyampaian. Sangat luar biasa kalian. Sekarang biar kita memberikan kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa undang-undang dasar itu memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukumnya. Dari semua produk hukum itu bersumber dari undang-undang dasar. Jadi sebagai sumber hukum tertinggi itu undang-undang dasar ya. Kayak undang-undang dan peraturan yang lain itu merupakan penjabaran dari undang-undang dasar. Itu kedudukannya. Dan fungsinya tadi sebagai apa? Ada 3 fungsinya. Ada 3 fungsi dari undang-undang dasar itu. Pertama adalah sebagai alat kontrol, yang kedua sebagai pengatur, dan yang ketiga sebagai sebagai penentu. Itulah kesimpulan diskusi kita hari ini. Kalian bisa paham semua itu? Semangat lagi. Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan yang itu tadi, pasti kalian dikumpulkan, Pak kasih nilai sekalian, Pak sampaikan nilai pada hari ini. Dan nilainya siapa yang nilai tertinggi akan diberikan hadiah. Terus, mudah-mudahan kalian semua mendapat nilai yang tertinggi. Silakan semua boleh. Oke, nanti kita berikan nilai ya. Oke, sebentar foto tulisan. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Bagus. Jadi kelompok 1 nilainya 90, kelompok 1. Semangat. Sekarang kelompok 3. Dengar oleh kelompok 3. Kelompok 3 itu nilainya ternyata nilainya juga sama 90. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang mudah-mudahan diskusi yang
kalian lakukan tadi, yang kita lakukan tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Mudah-mudahan ya. Dan pada hari ini sebelum Bapak tutup materi hari ini, Bapak mau kasih tugas dulu kalian. Ada kasih tugas ya? Ya. Jadi tugas itu kalian buat rangkuman tentang materi ini, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Entah kalian cari referensi di buku paket di SMP maupun buku paket yang lain. Yang penting berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Kalian buat semacam rangkuman. Itu pertemuan berikut dikumpul. Dan itu akan memberikan nilai sebagai nilai tambahan untuk nilai harian. Bisa paham? Jadi sebelum menutup materi hari ini, Bapak sangat berharap buat kalian ketika kembali dari sini, tolong ya, dibaca-baca kembali materi yang kalian peroleh di sini. Belajar ulang, sehingga memudahkan kalian untuk bisa memahami materi-materi yang ada. Bisa itu? Bisa. Ulang bisa ya? Oke, semua kembali ke posisi semula. Ya, tadi kita sudah dengarkan ya bacaan doa yang disampaikan oleh Baru tadi. Mudah-mudahan belajar kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan akhirnya materi pada kesempatan hari ini ingin mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.